mati Pak? Seingat aku sih nyala Pak, pas waktu itu kan nyala, yang kamar mandi juga nyala, itu nyala. Karena yang di sono aja yang nggak ada lampu, nggak ada lampu. Intinya saya itu sebelumnya kan merenung, meratapi, meresapi keadaan saya seperti ini, kondisi saya seperti ini, minta tolong waktu itu seperti itu. Baik, Pak Firman itu asli sini Pak ya? Asli. Bisa Mengger, RT1, RW4, Karanganyar, Iya. Pak, mungkin ini peristiwa yang keberapa Pak? Ini dikatakan mistis ya, mistis, enggak gitu Pak ya? Kalau menurut aku ini bukan peristiwa ya, ini menurut aku memang mungkin karena udah ada pertolongan, mungkin kalau Tuhan menghendaki segala sesuatunya akan terjadi, itu aja. Lah saya juga nggak bilang siapa-siapa, langsung yuk rumah saya udah naik di atas. Ya udah bilang begitu. Masalah no kan bahasa lah. Udah begitu, malam udah jadi pagi ini tak gali yang bekas yang turun. Nah, ceritanya kan mau saya pasang data, saya mau berangkat ke Jakarta mencari dana untuk lanjutin. Jadi nggak bilang saya itu, oh ini loh rumah saya, udah saya naikin dengan seperti ini, tenaga seperti ini. Oh ini loh ibu kalau enggak, saya nggak sampai punya otak saya tuh pemikiran ke arah situ. Jadi intinya ini udah naik rumah saya, alhamdulillah. Seperti itu. Pertanyaan tadi Pak, mungkin ini peristiwa yang keberapa ya dibantu seperti ini Pak? Mungkin ini pertama kali atau sudah sering? Aku ya nggak tahu, ini mungkin ya mungkin pertama dan terakhir kayaknya belum seperti ini. Kemarin belum pernah Pak ya? Waduh, saya nggak pernah. Saya itu makanya juga nasi tiwul, nasi jagung, nasi anis minum juga seperti biasa. Tidak ada ritual-ritual khusus. Waduh, nggak ada. Ya intinya kita itu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita itu meratapi dan merenungi dengan secara ikhlas ke sana. Pasrah ngalah gitu Pak. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan berarti saya itu orang pintar, orang kuat, orang pokoknya itu seperti bla bla, bukan, saya orang biasa. Orang seperti orang-orang kita seperti ini, makan nasi, makan seperti itulah. Menyan Pak? Enggak. Enggak ada Pak ya? orang nyantai Pak. orang rokok kan emang menyapu. Jadi Bapak ini orang biasa tapi mendapatkan keajaiban gitu ya, karena pasrah ngalah. Pasrah ngalah. Karena sebelum itu saya itu ibarat katakan orang tersakiti, takut saya itu apa ya, udah akan diomong sama orang kampung, pasti omongannya ada yang macam-macam, rumah dikerjain ini otomatis kan di sini udah malu dan rasa sakit hati, malu, wes pokoknya campur aduk di saya, tapi tenang, maksudnya saya tetap menghadapi tenang karena aku di sini kan itu saksi matanya orang tua sama kakak saya dan anak saya kecil. Disitulah letaknya saya berdoa untuk menatap, untuk menata hati di saat itu benar-benar untuk menata hati, bukan berarti aku ini wah aku mau ngangkat, tadinya nggak ada rancangan seperti aku mau dari sana mau ke sini mau ngangkat rumah, nggak ada bayangan seperti itu. Pokoknya saya pertama ke sini mau berdoa untuk memperbaiki hati seperti itu. Pak, ini kan banyak pengunjung yang datang ke rumah panjenengan Pak. Seperti apa perasaan panjenengan saat ini Pak? Ya kemungkinan saya senang. Kedua, orang yang nggak pernah kesini bisa kesini, rumah paling pinggir, tadinya nggak terkenal, bisa orang lain kenal. Oh, bisa Mengger itu loh, desa ini loh, ini seperti itu. Jadi seneng, rasa seneng, bukan berarti cuma kadang saya was-was bata ambruk aja. Makanya saya Takut was-wasnya di sini. Kalau masalah pengunjung mau banyak terserah. Itu karena pengunjung itu pengen tahu apa iya, apa enggak, apa nyata, apa enggak zaman sekarang. Seperti itu kan. Ya supaya tahu ya langsung aja berhadapan melihat di sini ada komando, tanya komando, ya seperti itulah kisah kronologisnya. Seperti itu. Pak, ini sebelah ini hutan Pak ya? Bukan Hutan rakyat pun Pak. Hutan rakyat itu aja. Mungkin ada tempat-tempat pinggir yang tidak ada di sini. Enggak ada. Menurut aku sih enggak ada lah. Kita jangan, ya emang ada jin baik sama jin kasar kata orang. Tapi kita jangan sampai ke arah seperti itu dibilang musyrik. Tapi emang ada, pasti ada. Pak, kalau di video sebelumnya itu kan ada anak kecil, itu putranya jenengan. Oh, itu anak asuh. Dari anak asuh itu dari umur 3 bulan aku asuh. Pokoknya aku kelola, maka kelola. Aku rawat sendiri. Asuh sendiri. Oke Pak, jadi ini dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan sudah tahu Pak ya, ini jadi istilahnya tempat wisata baru di Karanganyar ini Pak. Insya Allah udah tahu semua, insya Allah. Udah tahu semua. Terus apa Pak respon dari pemerintah? Viralnya panjenengan ini Pak? Ya ada yang bilang
dianggap positif. Semoga desa kita terangkat, desa kita maju, pemuda kita bisa berkembang untuk ya pokoknya intinya mendorong untuk masyarakat Mengger bisa maju. Pak, ini kan kalau dilihat banyak orang. Saran jenengan Pak bagi orang yang pertamanya merasa jutek seperti jenengan, apa Pak yang harus dilakukan? Apakah seperti jenengan pasrah kalah atau bagaimana Pak? Intinya kalau kita dihina sama orang jangan dianggap itu penghinaan, tapi untuk diterima bagian ujian hidup. Anggaplah orang yang mengatakan seperti itu anggaplah inspirasi kita untuk menjalankan hidup ke depan itu lebih baik seperti itu. Jangan terus dia menghina orang itu orang. Kita harus menyadari bahwa kita itu juga nggak akan lama hidup di alam kita. Kita itu cuma sebentar. Jadi kita walaupun ya emang orang itu pasti salah banyak. Cuma kita harus mengintrospeksi kesalahan kita bagaimana supaya ke depan itu lebih baik gitu aja. Pak, ini kan belum jadi, mungkin nanti ada minta pertolongan lagi biar dibantu ini. Wih, kalau ada dana sih pengennya saya itu bangun karena rancangan di otak itu udah masuk di situ. Ada, ya. Dari Jawa Pos saya juga sudah tak suruh Menggarisbawahi supaya untuk pemerintah Kabupaten Ngawi itu selalu memperhatikan dengan keadaan Mas Giman. Oh, nggak ada. Masalah gini, untuk Mas Giman sendiri juga bahwa dari pemerintah Kabupaten Ngawi itu mau menyumbang apa, Mas Giman juga tidak menolak. Mas Giman itu juga ingin meneruskan pembangunan rumah tersebut. Gitu. Kan bisa jadi tagar wisata ya. Ya kalau misalnya dibikin cagar wisata ya monggo. Ya kalau saya Kalau menurutku menginginkan gini, seperti itu supaya Mengger itu terangkat gitu. kalau Pak Giman tinggal di mana Tio? Tuh, kalau tinggal mau tidur Ya, masuk kamar itu udah nggak yang- perlu. yang mikir itu seharusnya mohon maaf, pemerintah juga. kalau memang ini mau dibikin wisata, ya harus pemerintah itu harus memperhatikan Mas Giman mengasih fasilitas yang tersendiri. Jadi jangan di sini, misalnya di sebelah dibikin rumah apa gimana. Nah ini berarti kan nggak dibangun, dipager untuk Nggak, desa intinya wisata. dirapiin. Masalahnya Kronologisnya kalau- ditulis supaya Kami peristiwa lagi nggak Pak? biasa aja. Nggak ada apa gitu Pak? Firasat-firasatnya. Firasat-firasat barangkali. Nggak ada firasat yang lain nggak ada. Pokoknya kemungkinan ya itu keajaiban. Bukan berarti Itu saya kurang seminggu itu. setelah terjadinya naik, itu baru muncul viral. Nah, baru muncul viral. Sebenarnya dengan awalnya kan cuma HP-nya tetangga, mungkin bikin status. Tergantung kondisi kayaknya gimana nanti. Kondisinya seperti ini Pak, Ya ramai. maksudnya saya itu kayak pantas nggak kalau ke Jakarta wong kondisi di sini seperti ini mosok yo kayaknya nggak pantas tuan rumahnya kabur terus orang-orang menghindar dari pertanyaan gitu kan nggak enak juga. Jadi madep Pak kita teng mriki cocok loh. Lah kalau misalnya pendapatan sesuai untuk kehidupan keluarga kemungkinan ya nggak apa-apa. Tuh, Gitu, cukup ya. Seperti itulah intinya karena ke Jakarta itu kekurangan kebutuhan. Siap. Carilah di Jakarta. Oh, ya. Memang bisa selama ini di Jakarta Pak ya? Iya. Pak, ya? Ya emang kebanyakan merantau, cuma ya Merantau. ya pokoknya merantau, emang kebanyakan merantau. Jarang di rumah, terus pekerjaan juga bukan orang Jawa, kebanyakan orang Sunda dan orang bahasa Indonesia. Betawi. Siap. Jadi kan bahasa Jawa mungkin bisa tapi nggak selancar bahasa Indonesia. Gitu. Pak, mungkin selama di perantauan itu Bapak belajar ilmu apalah Sunda atau apa gitu Oh ada sehingga- Bapak, ada. Ada gitu. Belajar elektronik. Oh. Iya betul itu. Itu Berarti- ilmu saya. Oh, ngoten Pak. Nggih. Berarti yang di itu robot-robot Pak tadi itu ya, yang bantu itu ya. Bukan. Yang elektronik. Nah itu Oh, ada iya. tulisannya. Iya betul. Baik pemirsa, kita hari ini sangat bergembira sekali bisa wawancara langsung dengan Pak Giman. Beliau adalah orang biasa dari Gunung ya, dari desa ya. Dari desa, pelosok, bukan gunung. Dari pelosok ya, tetapi bisa mendapatkan keajaiban. Oke, selamat Pak, semoga nanti mendapatkan keajaiban selanjutnya, oke? Insya Allah amin. Tapi jangan yang ajaiban yang jelek ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.